Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kelompok kami dapat melaksanakan presentasi pada pagi hari ini. Saya dan teman-teman saya kelompok 2 akan menyampaikan materi yang terkait dengan proses manajemen. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri, Hana Rahma. Yang kedua ada Sulistyo Ningsih. Yang ketiga ada Hilya Hayatin. Yang keempat ada Habibatus. Dan yang kelima ada Sophia Angelina. Baik, materi pertama adalah pengertian proses manajemen. Proses manajemen merupakan serangkaian aktivitas yang memiliki tingkatan atau jenjang tertentu dalam sebuah organisasi. Jadi, setiap manajer sekolah dalam melaksanakan tugasnya, aktivitasnya, dan kepemimpinannya untuk mencapai tujuan secara umum harus melakukan perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengendalian dengan baik. Berikut adalah proses manajemen yang dikemukakan oleh Terry 1990. Proses manajemen yang dikemukakan oleh Terry 1990 yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga pergerakan atau accounting, dan yang keempat pengawasan atau controlling. Untuk materi yang pertama ada perencanaan atau yang sering disebut dengan planning. Proses manajemen yang pertama adalah perencanaan. Menurut Kaufman, perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan serta sumber untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin. Perencanaan ini sering disebut sebagai jembatan yang menghubungkan masa kini dan keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perencanaan yang baik hendaknya memperhatikan sifat-sifat dan kondisi yang akan datang, di mana keputusan dan tindakan dapat berjalan seefektif mungkin. Dalam konteks pendidikan, Fatah juga menyatakan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu tertentu agar penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, modal perencanaan pendidikan yang digunakan adalah dengan mengadopsi modal PPBS atau Planning, Programming, Budgeting System, atau yang sering disebut sebagai SP4, Sistem Perencanaan, Penyusunan Program, dan Pengangguran. Yang selanjutnya ada pengorganisasian atau organizing. Yang kedua ada pengorganisasian. Menurut Handoko, pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar organisasi dapat dicapai secara efisien. Dalam hal ini, dia juga memberikan 3 langkah prosedur yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis dapat dilakukan oleh satu orang. Yang ketiga, pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis untuk mengurangi ketidakefisienan dan konflik yang merusak. Materi selanjutnya yaitu prosedur pengorganisasian. Prosedur pengorganisasian dijelaskan dalam 3 langkah prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis dilaksanakan oleh satu orang. Yang ketiga, pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan
yang membuat terpadu dan harmonis. Kemudian, penggerakan merupakan fungsi fundamental dalam manajemen. Kegiatan ini dilakukan untuk menggerakkan anggota organisasi untuk melakukan tindakan. Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan baik demi mencapai tujuan yang efisien, efektif, dan ekonomis. Menurut Terry, penggerakan merupakan usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Selanjutnya, prinsip penggerakan. Dalam penyajian yang lebih spesifik, Siagan mengemukakan prinsip pokok penggerakan anggota organisasi dengan bingkai human relation sebagai berikut. A. Para anggota organisasi akan bersedia mengerahkan seluruh kemampuan, tenaga, keahlian, keterampilan, dan waktu bagi kepentingan pencapaian tujuan organisasi. Apabila kepada mereka diberikan penjelasan yang lengkap terkait hakikat, bentuk, dan sifat tujuan yang hendak dicapai orang itu. B. Pimpinan organisasi perlu menjelaskan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasional yang sekaligus berusaha memuaskan berbagai kebutuhan para bawahan tersebut. C. Para manajer perlu menjelaskan bentuk perwasahan kegiatan yang dianggap paling tepat untuk digunakan, dengan penekanan diberikan pada interaksi positif antara orang-orang dalam suatu satuan pekerjaan dan antar satuan kerja dalam organisasi yang telah disepakati bersama. D. Para manajer perlu memahami beberapa kategorisasi kebutuhan manusia berdasarkan teori ilmiah dan menguasai situasi dan kondisi yang berpengaruh sehingga teknik pemuasan yang paling tepat dalam dipilih dan diterapkan. E. Dalam menggerakkan para bawahan, para manajer harus selalu mempertimbangkan pandangan para bawahan tentang organisasi, kemampuan yang dimiliki oleh organisasi, dan situasi lingkungan yang turut berpengaruh. Pengawasan. Dari segi fungsi, pengawasan ini terdapat dua fungsi, yaitu yang pertama, fungsi organik manajemen. Dalam fungsi ini, pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi yang berguna lebih untuk menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang kedua, sebagai fungsi organik pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajer, mulai dari manajer puncak hingga para manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknik yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional. Prinsip dari pengawasan yang pertama, penentuan hasil standar kerja. Standar hasil kerja merupakan hal yang terpenting ditentukan karena terhadap standar itulah hasil pekerjaan dihadapkan dan diuji. Tanpa adanya standar yang ditentukan, maka para pelaksana tidak akan mempunyai kriteria terhadap hasil kerja yang baik. Yang kedua, pengukuran prestasi kerja. Pengukuran prestasi ada dua. Yang pertama, pengukuran prestasi kerja relatif mudah dilakukan, berlaku prestasi kerja yang hasilnya konkret. Yang kedua, pengukuran yang relatif sukar, dilakukan karena standar yang harus dipenuhi tidak selalu dapat dinyatakan konkret. Nah, yang ketiga, koreksi terhadap penyimpangan. Tindakan koreksi terhadap gejala penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan
dan yang menjadi penanggung jawab kegiatan harus dapat mengambil tindakan sesegera mungkin. Baik, yang selanjutnya yaitu pengawasan yang efektif. Pengawasan yang efektif melibatkan semua tingkat manajer dari atas sampai tingkat bawah, serta kelompok-kelompok kerja lainnya. Dalam dunia pendidikan, TKJ akan lebih efektif jika pada setiap tingkatan pendidikan mempunyai keterpaduan, kerjasama yang baik antara kelompok kerja dan pimpinan dalam melakukan pengawasan mutu. Prinsip yang digunakan adalah kontribusi setiap anggota dan ide yang diterima lalu dipertimbangkan secara relevan dengan program dan nilai-nilai yang baik. Yang selanjutnya yaitu beberapa kondisi yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pengawasan yang efektif. Dalam pengawasan harus dikaitkan dengan suatu tujuan dan kriteria yang digunakan dalam suatu sistem pendidikan, yaitu suatu relevansi, efektivitas, tingkatan mual dari tujuan pendidikan nasional, tujuan internasional, tujuan kurikuler, tujuan mata pelajaran. Yang harus diperhatikan adalah pola dan tata organisasi, seperti susunan peraturan, kewenangan, dan tugas-tugas yang telah digariskan dalam uraian tugas. Frekuensi pengawasan harus dibatasi tanpa mengorbankan otonomi dan kehormatan manajerial. Sistem pengawasan menunjukkan kapan dan di mana tindakan korektif harus diambil, sebab pengawasan mempunyai implikasi motivasional dan emosional yang berhubungan dengan konsekuensi fungsional dan disfungsional.